dulu ya. Oke, Kak Desi, silakan. Ya. Shalom semuanya. Halo. Shalom semuanya. Oke. Apa kabar hari ini? Luar biasa? Luar biasa. Luar biasa. Kita semua ya. Kita masih sehat, kita masih kuat. Apalagi kita boleh ibadah walaupun hanya lewat Zoom. Yang lain udah ibadah tadi pagi. Kita ibadahnya sore, nggak apa-apa. Yang penting kita selalu datang di hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama, kita mau memuji nama Tuhan. Siapa yang pengen memuji nama Tuhan? Coba unjukin jarinya, angkat tangannya. Semua mau ya? Mau datang sama Tuhan Yesus, kita sembah Tuhan Yesus. Kita nyanyi bersama ya. Kita memuliakan nama Tuhan, luar biasa. Oke. Ya, sebelum kita masuk dalam pujian, kita mau berdoa dulu ya. Yuk. Ayo, siapkan hati, kita mau berdoa. Bagaimana kalau kita mau berdoa? Ayo. Kita harus fokus ya kalau mau berdoa ya. Jangan ada yang ngobrol ya. Yuk, kita berdoa. Segala pujian, syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Tuhan masih berikan kami waktu untuk boleh datang bersatu Tuhan. Walaupun kami hanya lewat Zoom ini, kami percaya Roh Kudus berkarya bagi kami semua. Kami rindu Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan walaupun hanya lewat Zoom ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami masih sehat Tuhan, kami masih diberkati, kami masih dilindungi Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu hati pikiran kami Tuhan, agar kami selalu fokus kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang manis buat kami semua. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Yuk, kita mau memuji Tuhan dengan lagu Bapakku datang menyembah-Mu. Bapakku datang. Bapakku datang. Ya. Iya kan Nita ya? Oke. Sebentar Musik. Kak Desi, kenapa lagunya jadi begitu? Salah masuk itu. Kayaknya aku datang ya menyembah-Mu terlalu cepat. ini. Sebentar. Oke, tunggu ya sebentar ya. Adik-adik yang manis, kita akan memuji Tuhan bersama-sama ya. Kalau sulit nanti lagu kedua aja pakai itu ya. YouTube atau gimana Kanita? Pelan-pelan bisa. Ini kedengeran nggak? Ada suara. Oke, kedengeran ya. Oke. Kita nyanyi bersama-sama ya. Sambil mengikuti YouTube. Menyembah-Mu di sini, ku percayakan. Kedengeran kan? Ada bagiku. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang dari dalamku. Tak usah ku cemas
berkuasa. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, tak usah ku takut sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang kau di dalamku, tak usah ku cemas kau menghibur saat ku lemah kau kuatku, tak usah ku takut kau sertaku, tak usah ku bimbang kau di dalamku, tak usah ku cemas kau menghibur saat ku lemah kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, Haleluya. Nah, Tuhan Yesus senang kalau kita datang memuji menyembah Tuhan. Anak-anak senang nggak kalau memuji menyembah Tuhan? Ada nggak yang tidak senang? Senang, Kak. Semua senang ya. Kalau memuji menyenangkan hati Tuhan, semua senang ya. Tuhan juga melihat, wow luar biasa anak-anak sekolah minggu dari Eklesia. Pinter, iya Cila. Tuhan Yesus senang. Lihat Cila selalu bahagia. Lihat yang lain juga bahagia. Apalagi memuji menyembah Tuhan. Tuhan sangat senang. Tuhan bilang, wah luar biasa. Kalau lihat anak-anak sekolah minggu selalu datang beribadah. Walaupun cuma lewat Zoom, semuanya harus selalu sukacita. Amin. Sekarang kita mau memuji lagi nama Tuhan. Lagu yang gembira ya, semua harus nyanyi ya. Lagunya tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Tahu ya adik-adik ya? Oke. Kita mulai ya. Oke, yuk. kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Untuk selamanya. Yesus baik. Baik. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Namanya Tuhan Yesus baik. Baik. Namanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus tetap baik ya. Dari dulu, Amin. sekarang, sampai selamanya. Tuhan Yesus baik. Baik. Luar biasa. Tuhan kita itu sungguh dahsyat, luar biasa. Teramat baik. Oke. Ya. Sekarang kita mau siapkan hati kita karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kita berdoa dulu baru kita nyanyi buat lagu firman Tuhan. Yuk kita siapin hati kita mau berdoa sebelum kita masuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, sudah menyembah Tuhan. Kami percaya setiap puji-pujian kami Tuhan selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan mau melihat hati kami semua saat ini. Hati kami bahagia Tuhan. Hati kami penuh dengan sukacita. Karena kami percaya Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kami. Saat kami melewati setiap saat apapun kami jalani, kami percaya Tuhan selalu amat baik buat kami. Bersama-sama dengan kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan selalu berkarya di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin.
Yuk, sekarang kita mau nyanyi dulu, baru kita serahkan kepada siapa ya, Kak Bo? Yosua, Kak Yosua, Kak. Oh, Kak Yosua yang mau bawa firman, tapi kita nyanyi dulu sebelum kita masuk firman Tuhan. Oke. Firman Tuhan ku dengar. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dekat. Ku tanam di hatiku. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. ingin ber Dan berbuah lebat. Yesus Tolong padaku. Silakan Kak Yosua. Ya, kita serahkan sama Kak Yosua untuk membawakan firman Tuhan. Oke, baik. Puji nama Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom. Oke, puji Tuhan. Kakak langsung aja deh ya. Baik, kakak puji Tuhan, terima kasih sebelumnya untuk Kak Nita, Kak Desi, Kak Rebecca, dan semua adik-adik yang sudah memberikan kesempatan. Hari ini kita akan coba sama-sama belajar ya. Kita belajar bareng-bareng tentang firman Tuhan. Kakak kasih judul hari Genap Kepastian. Nah, ini ada pertanyaan buat kita nih sebenarnya. Kepada siapa sih kita ini harus setia gitu ya, adik-adik? Kalau adik-adik tahu mungkin minggu-minggu sebelumnya juga sudah banyak membahas tentang setia gitu ya, tentang kesetiaan. Karena apa? Oktober ini adalah tentang berbuah dalam kesetiaan gitu ya. Jadi adik-adik sejak kecil, sejak dini diajarkan sama kakak-kakaknya supaya apa? Supaya bisa punya sifat, punya karakter yang setia sama Tuhan, sama orang tua, sama teman, dan sama siapapun gitu ya. Nah, hari ini kakak akan bawakan dengan judul kepada siapa aku harus setia gitu ya. Kira-kira adik-adik tahu nggak jawabannya kepada siapa menurut adik-adik? Coba dong, kakak mau tanya satu orang, siapa yang berani jawab? Kepada siapa kira-kira kita harus Tuhan Yesus. Tuhan bisa, oke, mantap. Iya, kita harus setia sama Tuhan. Tapi, nah kita mau tahu nih, kenapa kita harus setia sama Tuhan gitu ya. Jadi supaya kita mengerti kenapa sih kita harus setia gitu ya. Oke, kita akan sama-sama coba baca dari 2 Timotius 2 ayat 8 sampai yang ke-13 gitu ya. Cukup panjang, tapi kakak mau denger dong. Siapa yang kira-kira mau bacain buat kita semua nih? Dari adik-adik ada yang mau bacain? Ada yang mau bacain, boleh? Kakak minta tolong dong yang mau bacain. Ada ayatnya, ada tuh di layar, tinggal teman adik-adik baca. Saya. Siapa? Joydan. Oke, silakan Joydan. Ayat 8 dulu. Ya, nanti 8 sampai 13 Joydan baca. Ayo. Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu.
Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapatkan keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Oke, lanjut. Benarlah perkataan ini. Jika mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Oke, terima kasih Joydan. Kasih tepuk tangan dong dari rumah buat Joydan. Pintar. Oke. Nah, ini ceritanya begini adik-adik. Ini kan judulnya 2 Timotius gitu ya. Nah, kakak mau kasih tahu sedikit tentang Timotius gitu ya. Kak Timotius ini ya, kakak Timotius ini itu adalah anak yang dari kecil itu udah kenal Tuhan gitu, yang dari kecil udah diajarin sama mama, sama neneknya, sama opungnya gitu ya, sama mamanya gitu ya, tentang Tuhan Yesus gitu. Jadi dari kecil nih Timotius udah dididik sama mamanya, sama opungnya, sama neneknya gitu ya, untuk mengenal Tuhan Yesus gitu. Hingga akhirnya Timotius ini adalah orang yang sangat cinta sama Tuhan. Ini Kak Timotius gitu ya. Nah, kalau adik-adik baca surat ini ya, kitab ini 2 Timotius, itu artinya adalah surat dari Om Paulus ceritanya gitu. Timotius punya om namanya Om Paulus. Nah, Om Paulus ini nulis surat ke Kak Timotius. Zaman dulu belum ada WhatsApp adik-adik. Zaman dulu belum ada HP, belum ada. Makanya surat menyurat. Singkat cerita, ini tadi yang dibacain Joydan adalah suratnya Om Paulus buat si Kak Timotius ya. Om Paulus pengen nasehatin Kak Timotius. Om Paulus pengen ngasih tahu ke Kak Timotius tentang kebenaran firman Tuhan, tentang firman Tuhan, tentang Alkitab gitu ya. Nah, Kak Timotius ini singkat cerita juga punya gurunya Kak Timotius ini adalah tadi yaitu Om Paulus gitu ya. Nah, gurunya Kak Timotius ini ada Om Paul ya. Om Paulus ini adalah gurunya. Nah, kalau adik-adik di sini punya guru sekolah minggu siapa? Ada yang bisa sebutin nggak? Ada yang ingat nama-nama kakak-kakak sekolah minggu? Siapa? Ayo, ada yang bisa sebut. Anita. Oh. Oke, Kak Rebecca. Siapa? Kak Desi. Si, ada lagi nggak yang ingat? Ayo, ada banyak loh. Ada lagi? Ayo. Kak siapa? Carla, oke. Kak Debbie. Kakak-kakaknya ya, ada siapa lagi? Ada Kak Ocha ya, ada Kak Ica gitu ya, banyak ya, Kak Yesi, banyak kakak-kakak sekolah minggunya. Nah, singkat cerita punya kakak sekolah minggu juga, namanya tadi Om Paulus. Nah, Om Paulus ini nih itu adalah suratnya dari Om Paulus gitu ya. Om Paulus pengen ingetin nih sama Kak Timotius. Kak Timotius ini harus jadi orang yang setia sama Tuhan gitu ya. Om Paulus ini pengen ngingetin tentang Tuhan gitu ya. Dengan apa? Dengan setia dari Om Paulus ke Kak Timo gitu ya. Nah, singkat cerita adik-adik, Om Paulus ini setiap menulis surat, jadi Om Paulus ini sering banget nulis surat gitu. Dia suka nulis surat gitu ya. Banyak Om Paulus ini ngirim-ngirim surat gitu, bukan ke Kak Timotius doang gitu ya.
Nah, ada yang tahu nggak kira-kira ngirim surat ini biasanya untuk menasihati adik-adiknya. Jadi Om Paulus ngasih nasihat, kayak contoh tadi ke Timo, ya kan? Tadi Joyan udah bacain ayat yang ke-8 kan dibilang gini, ingatlah ini Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati dan sebagainya gitu ya. Om Paulus ngingetin sama Kak Timotius, ingat ya, Tuhan Yesus udah mati untuk kamu gitu. Tuhan Yesus udah rela disalib untuk adik-adik, untuk Kak Timo. Jadi hidup kita juga harus diserahkan sama Tuhan. Hidup kita juga harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oh Kak, cara kita tahu apa yang Tuhan mau gimana? Ada yang tahu nggak caranya gimana? Supaya kita tahu Tuhan lagi pengen apa? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu nggak? Berdoa. Oke, bagus Marcila, berdoa betul. Ada lagi? Membaca Alkitab. Kitab, oke, ada lagi? Iya, berdoa dan baca Alkitab itu adalah cara supaya adik-adik bisa tahu nih, apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan bolehin, apa sih yang Tuhan gak bolehin gitu ya. Semua ada di dalam Alkitab adik-adik. Jadi adik-adik harus suka baca Alkitab mulai dari sekarang ya. Nanti kalau adik-adik misalkan capek baca Alkitab, sekarang udah ada namanya Alkitab audio gitu. Adik-adik jadi dibacain di YouTube gitu. Ketik aja Alkitab audio gitu. Nanti ada yang bacain buat adik-adik. Jadi hari ini kalau kita nggak baca Alkitab keterlaluan gitu ya. Udah banyak cara yang mempermudah kita untuk mendengarkan firman Tuhan gitu ya. Oke, kakak lanjut. Tadi adalah Om Paulus ini adalah gurunya Kak Timo gitu ya. Nah, pengalamannya Om Paulus ini keren adik-adik. Om Paulus ini selama memberitakan Injil, selama mengabarkan tentang Alkitab gitu ya, mengabarkan Tuhan Yesus, ngasih tahu ke teman-temannya tentang Tuhan Yesus gitu ya. Om Paulus nggak gampang loh. Om Paulus nggak ketika ngomongin firman Tuhan, ngomongin Tuhan Yesus langsung dipuji-puji orang, langsung disuguhin makanan sama orang, langsung disambut sama orang, enggak loh. Tapi Pak Om Paulus pernah punya pengalaman yang pahit, pengalaman yang enggak enak. Om Paulus sering dihina, ya. Om Paulus sering dihina sama orang-orang yang enggak suka sama dia karena apa? Karena dia cuma ngomongin Tuhan Yesus terus. Karena dia ngomongin Tuhan Yesus terus, akhirnya dia dihina sama orang yang enggak suka sama Tuhan Yesus. Ya, lalu Om Paulus juga pernah dipenjara. Bayangin, Om Paulus memberitakan juru selamat, memberitakan Tuhan Yesus yang udah menyelamatkan manusia aja di penjara gitu loh. Ya, jadi pengalaman Om Paulus ini nggak enak. Pengalaman Om Paulus ini kalau kita lihat ini serem gitu ya, takut gitu ya. Nah, tapi adik-adik kita harus belajar banyak dari Om Paulus. Bukan selama dia hidup. Om Paulus hidup benar-benar untuk Tuhan adik-adik. Kakak percaya waktu Om Paulus masih hidup ya, waktu masih berapa ribu tahun yang lalu Om Paulus ada, dia pasti rajin dengar firman Tuhan. Dia pasti rajin berdoa. Karena apa? Karena Om Paulus ketika dihina, Om Paulus ketika dipenjara, dia sabar menanggung semuanya. Nah, kakak curiga gini, kakak mau apa namanya ya, kalau antara adik-adik nih, masih misalkan ada yang baru mamanya minta tolong, coba dong tolong ambilin sendok di meja makan, terus adik-adik langsung marah, oh nggak mau, ngapain sih nyuruh-nyuruh gitu kan. Jangan-jangan kita masih jarang berdoa nih, jangan-jangan kita masih jarang baca Alkitab nih. Masa cuma disuruh minta bantu mama nggak mau ya kan. Om Paulus sampai dihina di penjara, dia tetap setia loh sama Tuhan. Nah, adik-adik kalau lihat selanjutnya sikapnya Om Paulus ketika di penjara, dia dipasung dan kakinya dipasung gitu, nggak bisa gerak kemana-mana loh. Dia nggak bisa main HP, dia nggak bisa nonton YouTube, nggak bisa main Facebook gitu ya, nggak bisa main Mobile Legends, nggak bisa. Dia di penjara, dipasung di penjara gitu ya. Tapi Om Paulus punya sikap keren, harus diacungin jempol. Om Paulus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Om Paulus di dalam penjara dia tetap memuji Tuhan gitu ya. Om Paulus di dalam penjara tetap berdoa sama Tuhan gitu ya. Kalau misalkan hari ini Om Paulus ada gitu, mungkin Om Paulus lagi nyanyi, ku mau cinta Yesus,
Selamanya gitu ya. Tapi lagu dulu nggak tahu lagunya gimana. Misalkan hari ini gitu, Om Paulus tetap setia naikin puji-pujian, bernyanyi buat Tuhan meski dia ada di dalam penjara. Karena Om Paulus tahu ya, Om Paulus tahu kepada siapa dia harus setia, yaitu kepada siapa? Tuhan Yesus. Yesus. Betul banget. Nah, iya, dari ayat yang tadi nih, dari 2 Timotius 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-13, adik-adik kakak bacain lagi begini firman-Nya. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun hidup dengan dia. Artinya bukan berarti kita bunuh diri, gantung diri gitu, mati gitu, enggak. Mati di sini artinya begini adik-adik, kita melepaskan apa yang adik-adik suka gitu. Misalkan begini, adik-adik punya waktu dalam sehari 24 jam gitu ya. Anggap tidur dari malam sampai pagi biasa berapa jam? Anggap kita taruh berapa? 9 jam gitu ya. 9 jam tidur jam 9 malam, lalu bangun jam 6 pagi misalkan gitu. Berarti 24 dikurang 9 tinggal 15 jam gitu ya. Lalu misalkan adik-adik harus sekolah, misalkan dari jam 6 sampai jam 3 sore gitu, 9 jam lagi. Berarti sudah sisa 6 berapa jam? 24 dikurang 9 berapa? 15 dikurang 9 berarti sisa 6 jam gitu ya. Nah, adik-adik di sisa waktu 6 jam ini, adik-adik pilihnya mau main game, atau adik-adik pengen main sama teman-teman, atau adik-adik pengen nonton YouTube, atau adik-adik pengen luangin waktu untuk berdoa, baca Alkitab juga. Nah, kalau kita pilih, kalau adik-adik pilih mau mati dengan dia, artinya di sini ya, kita mati dengan dia, kita mati dengan Tuhan Yesus. Dia di sini kan Tuhan Yesus ya, karena pakai huruf D-nya D besar, artinya itu Tuhan Yesus gitu ya. Nah, kalau kita bilang kita mau mati sama Tuhan Yesus, berarti kita harus meninggalkan sejenak nih keinginan kita untuk main Mobile Legends, kita tinggalin dulu. Keinginan kita untuk main game, kita tinggalin dulu. Keinginan kita untuk nonton YouTube, kita tinggalin dulu, gitu ya. Kita ambil waktu khusus, gitu ya, untuk baca firman Tuhan, untuk berdoa, gitu ya. Setelah berdoa, baca firman Tuhan, masih ada waktu tersisa. Baru adik-adik boleh main game secukupnya, gitu ya. Main Facebook, main YouTube secukupnya, nggak boleh berlebih. Itu tanda kalau adik-adik mau mati dengan Yesus. Dan ketika adik-adik mau meninggalkan main Mobile Legends-nya, main gamenya, main Free Fire-nya, main PUBG-nya itu ya, main game apapun, adik-adik geser dulu, adik-adik utamakan cari Tuhan, utamakan berdoa, baca Alkitab. Nanti suatu hari nanti ketika Tuhan Yesus datang lagi ya, ceritanya nanti Tuhan Yesus itu mau datang lagi. Tuhan Yesus pasti akan datang lagi untuk menjemput kita adik-adik. Nah, tapi yang Tuhan Yesus jemput adalah orang-orang yang mau setia sama dia, yang mau mati dengan dia. Artinya kalau tiap hari kita cuma main Mobile Legends, kita cuma nonton YouTube, kita cuma main Facebook, main game, nggak ada berdoa, nggak ada baca Alkitab, Tuhan nggak mau jemput kita nanti. Nanti kita ditinggal di dunia, di bumi, terus teman-teman yang rajin, teman-teman yang setia, yang baca Alkitab, dia diangkat sama Tuhan ke kerajaan surga. Ya, jadi adik-adik, kalau adik-adik mau ikut sama Tuhan ke kerajaan surga suatu saat nanti, ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita, kita harus rela, kita harus berani. Singkirkan dulu main gamenya, kita kurangin waktu nonton YouTube, kita kurangin waktu main sama teman-teman, gitu ya. Pagi hari bangun tidur, kita berdoa dulu. Berapa menit? Minimal ya, kalau si adik-adik 5 menit boleh, 10 menit boleh, 15 menit boleh, 30 menit juga boleh, gitu ya. Bangun pagi berdoa, ingetin mami papinya, ingetin mama papa. Kalau mama papa lupa ya kan, adik-adik harus bisa ingetin, harus berani. Ma, ayo kita doa apa? Kita udah bangun yuk doa, gitu ya. Adik-adik saling ingetin mama papa, gitu ya. Lalu malam sebelum pagi, gitu ya,
Itu tanda kalau adik-adik mau mati dengan dia. Tanda kita setia sama Tuhan adalah dengan suka baca firman, suka berdoa gitu ya. Kita ikutin apa yang Tuhan mau. Nah, lanjut di ayat yang 12 dibilang begini adik-adik. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Ya, jika kita bertekun nih, kalau kita rajin baca Alkitab, kita rajin beribadah kayak adik-adik sore hari ini, bagus banget rajin beribadah meski pakai Zoom. Kasih tepuk tangan dulu buat kita dari rumah masing-masing. Tepuk tangan dulu dong semua. Weh, kalian keren. Kalian mau rajin beribadah. Artinya suatu saat nanti adik-adik kalau pertahanin terus nih dari sekarang sampai besar nanti, adik-adik pertahankan suka ibadahnya gitu ya. Adik-adik akan bisa berduduk bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan sorga gitu ya. Lalu dikatakan lagi gini, jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Menyangkal artinya begini adik-adik, Tuhan itu nggak suka kalau kita menyangkal dia. Menyangkal itu kayak contoh, seharusnya kita punya waktu berdoa, seharusnya kita ambil waktu untuk mesbah keluarga, seharusnya kita ambil waktu untuk baca firman Tuhan. Tapi kita malah pakai waktu itu untuk main game. Artinya apa? Kita menyangkal Tuhan Yesus, kita mengesampingkan Tuhan Yesus, kita melupakan dia. Tuhan nggak suka. Tuhan nggak mau dia dilupain. Kalau kita lupain Tuhan, ayat ini bilang begini, dia pun akan menyangkal kita. Tuhan juga bisa lupain kita kalau kita tidak ingat dia, gitu ya. Jadi kita harus selalu ingat Tuhan Yesus, ingat berdoa, ingat baca firman, ingat baca Alkitab, gitu ya. Ingat berbuat baik, ingat menolong orang tua, ingat membantu sesama, gitu ya. Itu yang Tuhan mau dalam diri adik-adik. Selanjutnya ayat 13 bilang gini adik-adik, jika kita tidak setia, ya, kalau kita mungkin kita kadang lupa baca Alkitab, mungkin kadang kita lupa berdoa karena keasikan gitu ya. Tapi Tuhan itu tetap selalu setia sama kita. Walaupun kita masih lupa berdoa, kita masih suka lupa baca Alkitab gitu ya. Tuhan tetap setia sama adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya. Tuhan tidak bisa melupakan sifat dirinya bahwa Allah adalah setia gitu loh ya. Jadi selanjutnya adalah Tuhan Yesus mau supaya kita semua tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dari surat Paulus ini, Tuhan Yesus pengen ngomong ini, Tuhan Yesus mau agar aku mau kalian tetap setia sama aku gitu ya. Tuhan pengen ngomong itu buat adik-adik. Jadi sore hari ini ya, adik-adik yang udah dengar firman Tuhan, kita harus sadar, kita harus tahu, kita harus mengerti bahwa Tuhan mau kita setia sama dia. Setia ngapain? Setia ngapain aja? Ada yang tahu? Berdoa, membaca Alkitab, Baca Alkitab, berdoa, apalagi? rajin beribadah. Beribadah, mantap. Ada lagi? Ada lagi nggak nih? Rajin apa nih? Ayo. Setia ngapain yang Tuhan mau? Setia bantu mama papa ya. Kalau mama papa minta tolong, nggak boleh tuh marah-marah. Mama papa cuma minta tolong, misalkan yang udah gede, misalkan ada warung di sebelah rumah gitu ya. Nah, misalkan siapa ya, Abigail contohnya. Abigail tolongin mama dong beli gula. Terus Abigail bilang, apa sih mama nggak mau lagi asik main Mobile Legend. Nggak boleh begitu, oke? Ya, kalau mamanya minta tolong beli gula, beliin dulu bentar. Ya kan paling beli gula nggak nyampe 1 jam kan. Nggak muncul lewat jalan tol, nggak naik pesawat dulu, enggak kan. Beliin ke warung sebentar, gula kasih mama baik-baik, ini mama gitu. Baru bisa lanjut lagi main gamenya. Atau lanjut lagi nonton YouTube-nya gitu ya. Jadi harus rajin juga bantu mama papa. Kalau di rumah misalkan nih, di dapur piring kotor, mama papa belum sempat nyuci.
Adik-adik harus bisa belajar bantuin cuci piring pelan-pelan, hati-hati jangan sampai bantuin malah pecah semua piringnya. Jangan juga gitu ya. Bantuinnya pelan-pelan, hati-hati, gelap, pelan-pelan. Kalau licin hati-hati jangan dipegang tinggi-tinggi gitu ya, terjatuh pecah gitu ya. Lalu misalkan apa? Yang kira-kira bisa bantu mama papa biasa ngapain coba? Yang biasa bantu mama papa biasanya bantu apa? Ada kan yang suka bantu? Menyapu. Apa? Menyapu. Oke, apalagi biasa siapa nih yang suka bantu mami papi? Ketahuan nih, ayo. Bersihkan tempat tidur. Tidur, iya betul. Jangan sampai bangun-bangun ada iler nggak dibersihin ya. Ada yang ngompol nggak dibersihin ya. Bagus, mantap. Ada lagi? Mencuci piring. Mengepel. Ngepel, oke. Mantap nih anak-anak Eklesia Kids suka rajin bantu orang tua ya. Keren-keren ya. Jadi ketika adik-adik rajin bantu orang tua, bantu mama papa, itu contoh kalau adik-adik setia sama Tuhan Yesus loh. Karena apa? Karena Tuhan mau kalau kita itu taat sama orang tua. Tuhan pengen kalau adik-adik tuh suka bantu mama papa. Kalau adik-adik tuh rajin tolongin mama papa. Itu yang Tuhan mau. Makanya ketika kita nolongin mama papa, bantu cuci piring, bantu nyapu, bantu ngepel, ya kan, bantu beliin gula, beliin makanan gitu ya. Artinya adik-adik sudah setia kepada Tuhan. Adik-adik harus pertahankan ya, harus dipertahankan. Yang udah rajin nyapu harus rajin lagi, harus terus rajin gitu ya, nggak boleh kendor. Yang suka bantu cuci piring harus terus rajin, yang suka bantu mama beli gula harus rajin gitu. Jangan sampai kita digoda, akhirnya kita malah lebih milih main Mobile Legend. Akhirnya itu tandanya adalah kalau kita nggak setia lagi sama Tuhan, kita lebih setia sama HP kita. Nggak boleh gitu, oke? Ya, hari ini kita udah banyak belajar tentang kesetiaan gitu ya. Kalau kita setia sama Tuhan Yesus, contoh paling sederhananya adalah kita suka baca Alkitab, suka berdoa, suka bantu mama papa gitu ya, suka tolong teman gitu ya. Kalau teman-teman misalkan ada yang kesusahan buat PR di sekolah misalkan, ini kan lagi online ya, ada yang nanya di grup WhatsApp nih, Yunike PR ini gimana sih cara ngerjainnya gitu misalkan. Tapi adik-adik nggak boleh kasih jawabannya langsung loh ya. Kalau ada yang nanya PR, nanya tugas, nggak boleh langsung ini jawabannya, nggak boleh begitu. Adik-adik ajarin aja. Oh misalkan nih soal matematika ini cara ngerjainnya pakai rumus A, B, C, D, ngerjainnya ini dikali ini, nanti cari sendiri hasilnya. Contohnya begitu. Adik-adik nggak boleh kalau ngasih jawaban sama aja kasih contekan artinya, nggak boleh, oke? Kalau ada yang nanya PR, ada yang nanya tugas, adik-adik ajarin kalau ngerti ya. Itu contoh kita setia sama Tuhan Yesus. Nah, alasannya kenapa kita harus setia bukan untuk kita diberkatin, bukan supaya kita dapat uang jajan banyak, bukan supaya kita nilainya bagus, bukan. Kenapa kita harus setia kepada Tuhan? Karena apa? Coba ada yang mau bacain? Karena apa? Karena apa? Yo, bacain yang kencang. Siapa yang mau bacain? Karena Tuhan Yesus sudah setia kepada kita. Nah, karena Tuhan Yesus sudah setia lebih dahulu, jadi sebelum kita setia, Tuhan udah duluan setia sama adik-adik gitu ya. Waktu adik-adik belum lahir, Tuhan udah setia sama adik-adik, udah menjaga adik-adik waktu di perut mama, ya kan? Waktu adik-adik masih di dalam kandungan mama, Tuhan udah jaga adik-adik sampai adik-adik bisa lahir, bisa sekolah sekarang, udah pintar, udah gede ya. Itu karena Tuhan yang setia. Jadi alasan kita kenapa kita harus setia sama Tuhan Yesus adalah karena Tuhan Yesus sudah setia ya. Nggak boleh kita ngomong saya pengen setia sama Tuhan Yesus supaya saya dapat uang jajan tambahan. Nggak boleh. Saya mau setia sama Tuhan Yesus supaya saya dapat nilai bagus. Enggak, bukan itu alasannya ya. Alasan kenapa kita harus setia karena Tuhan sudah lebih dahulu setia kepada kita. Makanya kita harus balas kesetiaan Tuhan itu.
hal baik dari Tuhan? Enggak. Hal baik dari Tuhan udah pasti adik-adik akan terima ketika adik-adik setia sama Tuhan Yesus ya. Jadi kalau hari ini ada yang berpikir saya baca Alkitab supaya dapat uang jajan, nggak boleh. Harus dirubah pola pikirnya ya. Harus diganti. Saya baca Alkitab karena saya mau cinta Tuhan Yesus. Saya baca Alkitab karena Tuhan Yesus udah setia sama saya. Saya mau baca Alkitab karena Tuhan Yesus udah sayang sama saya. Alasannya harus itu. Nggak boleh alasannya untuk dapat uang jajan, untuk dapat nilai bagus, ya kan? Nggak boleh. Karena begini adik-adik, ketika adik-adik sudah baca Alkitab, setia berdoa, setia bantu orang tua, Tuhan Yesus udah pasti akan berikan hal baik buat adik-adik. Nggak usah diminta-minta, Tuhan Yesus tahu apa yang adik-adik butuh. Nggak usah maksa-maksa Tuhan Yesus, Tuhan aku butuh mainan ini harus dikasih hari ini, nggak boleh besok, harus jam 3 sore ini. Nggak usah. Ya, adik-adik, Tuhan itu udah tahu apa yang Abigail butuh hari ini ya. Tuhan Yesus udah tahu apa yang Gilbert butuh hari ini. Tuhan Yesus udah tahu apa yang Joydan butuh hari ini. Jam berapa Joydan harus makan, jam berapa Ezekiel harus sekolah, jam berapa Abigail harus makan malam. Tuhan udah tahu. Tuhan sudah sediakan semuanya itu, dan tugas kita tinggal membalas kesetiaan Tuhan dengan setia baca Alkitab, setia berdoa, setia tolong orang tua, setia menolong sesama kita. Nah, tadi dari kakak singgung, Tuhan Yesus nggak suka kalau kita menyangkal dia. Tuhan Yesus nggak senang kalau kita melupakan dia, lebih ingat Mobile Legends. Tuhan nggak suka. Tuhan Yesus nggak suka kalau kita lebih pilih nonton YouTube dibandingkan baca firman. Nggak suka. Tuhan nggak mau begitu ya. Ingat, Tuhan mau dia harus diutamakan dalam hidup adik-adik. Misalkan mau belajar, berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan, minta hikmat Tuhan biar bisa ngerjain soal dengan baik gitu. Mau ngapain, mau pergi, harus berdoa. Mau kemana, harus diawali dengan berdoa gitu ya. Kita laporan sama Tuhan, Tuhan aku mau ini, biar apa? Biar Tuhan menyertai kita, biar apa yang kita lakukan sesuai sama yang Tuhan mau gitu ya. Jadi harus mengutamakan Tuhan di setiap kondisi, di setiap kegiatan, di setiap aktivitas kita. Itu tanda kalau kita orang-orang yang setia kepada Tuhan. Nah, terakhir, kakak pengen kita semua baca bareng-bareng. Boleh di-unmute mic-nya? Baca bareng-bareng yang keras. Ya nanti ya, hitungan yang ketiga, baca bareng-bareng yang kakak tulis di sini. Yang keras sebagai deklarasi kita, sebagai janji kita sama Tuhan. Kalau kita ini mau setia sama Tuhan Yesus. Boleh dong? Ayo dibuka dulu mic-nya. Kita ngomong bareng-bareng ya, hitungan yang ketiga, oke? Bareng-bareng, gak apa-apa. Ya, hitungan yang ketiga kita baca bareng-bareng. Dibuka dulu mic-nya. Yang belum buka, yuk. Oke ya, kakak hitungan ketiga baca bareng-bareng ya. Pelan-pelan aja, gak usah buru-buru ya. 1, 2, 3. Saya masih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan setia kepada saya. Ya, ayo sekali lagi yang lebih semangat, yang lebih antusias ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Saya mau setia kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah setia kepada saya. Oke, jadi ingat, ini udah adik-adik udah kasih janji sama Tuhan. Saya mau setia bukan untuk dapat duit jajan. Saya mau setia bukan untuk dapat sesuatu yang bagus gitu. Enggak, tapi kita mau setia sama Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu setia sama kita ya. Ingat baik-baik, oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kakak tutup dalam doa, kakak pengen kita sama-sama nyanyikan lagu kakak Sersion. Kita nyanyi lagu dulu sebentar. Ku mau cinta Yesus selamanya ya. Tahu dong? Oke, yuk kita nyanyi bareng-bareng. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai seribu ganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya.
hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, akanlah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah sesuai dengan rencanamu. Akanlah sesuai dengan rencanamu. Akanlah sesuai dengan rencanamu. Doa Adik-adik, sebelum kita mendengarkan sama Tuhan, sungguh-sungguh lipat tangannya, tutup matanya, yuk. Jangan tengok kanan kiri dulu, kita mau berdoa sungguh-sungguh, kita mau datang sama Tuhan Yesus, kita mau berterima kasih sama Tuhan Yesus, kita mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah setia sama kita. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang baik, terima kasih bahwa Engkau sudah setia kepada kami semua. Tuhan, kami mau berterima kasih karena Engkau menyertai kami sampai hari ini. Engkau yang memimpin hidup kami, Engkau yang sudah menolong kami mengerjakan soal ujian, Engkau yang sudah menolong kami untuk bisa melewati masalah, Engkau yang sudah tolong kami untuk bisa membantu mama papa, Engkau yang sudah mampukan kami, berikan kami kekuatan ya Tuhan. Kami mau berterima kasih ya Bapa. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang setia sama kami. Ya, kami bersyukur kalau Tuhan Yesus sudah setia kepada kami, maka hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami ingin berjanji Tuhan, kalau kami mau hidup lebih lagi setia sama Tuhan. Kami mau hidup lebih lagi sungguh-sungguh sama Tuhan. Kami mau lebih lagi suka baca Alkitab. Kami mau lebih lagi suka berdoa. Kami mau lebih rajin lagi bantu mama papa. Kami mau lebih rajin lagi untuk menolong teman-teman kami. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami. Jadikan kami anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Pakai setiap kami, tolong setiap kami ya Tuhan. Sekarang kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak kami, untuk kakak-kakak pembina yang ada di Eklesia Kids Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan sudah mengirimkan orang-orang baik. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan kami kakak-kakak yang mau menolong kami untuk bisa mengenal Engkau Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk kakak-kakak kami, untuk waktu yang mereka berikan, untuk tenaga yang mereka berikan, untuk semua yang sudah mereka berikan untuk kami. Kami mau berdoa memberkati pekerjaan kakak-kakak kami, memberkati apapun yang dikerjakan oleh kakak-kakak kami yang masih sekolah, yang masih kuliah. Tuhan yang memberkati, juga berkati keluarga mereka,
Tuhan yang berkati senantiasa apa yang mereka butuhkan. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Tuhan, tempat di mana kami berada, untuk Eklesia Kids, untuk GBI Eklesia Ministry Tangerang. Tuhan berkati gereja kami, Tuhan tolong gereja kami, Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersepakat, kami sama-sama berdoa untuk gereja kami, karena kami tahu Tuhan setia dan Tuhan akan menolong gereja kami tepat pada waktunya Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua teman-teman kami, semua adik-adik yang sudah hadir pada sore hari ini, yang sudah beribadah. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati adik-adik, Tuhan berkati teman-teman kami yang dalam sekolahnya, yang sedang banyak tugas, yang lagi banyak PR, ya. Tuhan berkati, Tuhan tolong teman-teman kami, berikan kekuatan, berikan hikmat, supaya teman-teman kami bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berdoa untuk kedua orang tua kami, untuk semua keluarga kami, untuk mama papa kami yang sudah setia merawat kami. Tuhan berkati mereka ya Bapa. Kami juga memohon ampun ya Tuhan, kalau kami suka menyakiti hati mama papa. Kami memohon ampun kalau kami masih suka bandel, kalau kami masih suka tidak mau menolong mama papa. Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni kami. Kami mohon ampun ya Tuhan. Kami mau berjanji mulai hari ini kami mau menjadi anak-anak yang setia sama Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang suka menolong orang tua. Kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berdoa bagi teman-teman kami juga yang mungkin sedang sakit, yang dalam keadaan kurang sehat. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kini kami sudah berdoa. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah setia kepada kami, maka mulai hari ini kami mau lebih lagi setia kepada Tuhan. Itu janji kami, itu mampukan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan selanjutnya saya serahkan kepada siapa Kanita. Oke, terima kasih Kak Yosua. Terima kasih Kak. Coba semuanya angkat jempolnya, bilang terima kasih Kak Yosua, Tuhan Yesus memberkati. Ayo, sama-sama. Terima kasih Kak Yosua. Belum. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Yosua, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Semangat semua. Ya, sekarang adik-adik kita mau kasih persembahan. Coba siapin celengannya. Mana celengannya, udah siapin semua? Udah? Oke, kalau udah siap, kita mau berdoa buat persembahannya. Ayo, lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Kita berdoa ya, Kanita pimpin. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami. Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bisa beribadah bersama walaupun via Zoom. Tuhan yang baik, sebentar kami memberikan persembahan. Tuhan berkati mami papi kami, berkati semua orang yang sudah memberikan persembahan itu kepada kami Tuhan. Berkati orang juga yang akan menggunakan persembahannya nanti. Biar semuanya hanya untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Berkati gereja kami, berkati Eklesia Kids juga. Terima kasih ya Bapak, segala puji, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Oke, uangnya boleh dimasukin ke celengannya. Yang bagi yang udah ada celengan, oke, dimasukin ke celengannya. Aku udah duluan. Oke, udah duluan, nggak apa-apa. Ya, Kanita nggak punya pengumuman lain. Kakak Rebecca ada pengumuman? Udah duluan. Halo Kak Rebecca. Nggak ada Kak Nita. Oke, kalau gitu
kita mau tutup ibadahnya. Terima kasih buat adik-adik yang sudah ikut ibadah. Nanti Kak Rebecca yang tutup dalam doa, terus baru kita foto ya. Kak Rebecca berdoa dulu. Yuk. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat ibadah kami sore hari ini. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan, buat puji-pujian yang sudah kami naikkan. Biarlah itu menjadi semangat bagi hidup kami dalam menjalankan segala aktivitas kami sehari-hari. Tuhan, ajar kami setia dalam segala hal apapun, baik dari hal yang kecil sampai hal yang besar yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk semakin setia, beribadah, berdoa, baca firman Tuhan, taat papa, mama, dan dengar-dengaran, semuanya itu Tuhan untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Tuhan Yesus berkati kakak-kakak pembina, Tuhan Yesus berkati kami semua, Tuhan Yesus berkati papa, mama. Tuhan juga kami berdoa khusus untuk Kak Yosua yang sudah jadi berkat bagi kami untuk sharing firman Tuhan, biar kami masa kecil ini diingatkan kalau kami harus setia dalam hidup kami untuk mengenal Tuhan Yesus dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pulang membawa berkat pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menyempurnakan doa kami ini. Haleluya. Amin. Oke. Yuk, kita mau foto dulu. Siap-siap semuanya. Kak. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Bentar ya. Sekali lagi semuanya senyum. Ganti gaya boleh. Yuk. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Kak Yosua. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan. Bye-bye. Dadah kakak. Dadah kakak. Dadah adik. Dadah. Dadah memberkati. Bye. Dadah Cila. Ini ibadah kelima, keempat. Dadah kak. Yunika. Dadah Cila. Dadah. Bye-bye Cila. Bye-bye. Tinggi Kak Desi. Tuhan berkati. Berkati. Ayo Joel. Dadah Joel. Dadah Gio. Dadah Joel. Dadah Zel. Rafa. Kakak Jajas. Dadah. Bye. Bye-bye Cila. Apa Cila? Dakanita, Tuhan Yesus memberkati. Iya, Tuhan Yesus memberkati Azel. Bye-bye. Dadah semua. Dadah.